Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, para penanya muslim dibuat merinding oleh Elia Miron dan Agatha. Nah saudara dalam Tuhan, bagaimana tidak? Jawaban-jawaban dari Elia Miron dan Agatha, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya Alkitabiah. Nah saudara dalam Tuhan, mari kita melihat perbincangan yang sangat seru di video berikut, dan nanti kita berikan komentar kita. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu kan Kristen, kita Islam. Sebenarnya di situ kan ada yang namanya rukun. Dengar dulu, kau bertanya atau mau menjawab? Ya, jadi Kan dengar kita nggak dulu. mau berdebat sebenarnya. Saya nggak mau berdebat. Saya cuma menyampaikan apa yang kamu anut. Ya, kalau kamu bilang kita nggak tahu itu, ya itu urusanmu, gitu kan. Tapi gini, sebagai orang Kristen, tujuan kami tidak ada memecah-mecah. Tujuan kami adalah hidup kembali seperti keadaan yang semula Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Pemulihan. Gitu. Kayak kalau secara ilmu pengetahuan tentang Adam dan Hawa itu kayaknya lebih paham ya. Sebenarnya tujuan Adam diciptakan sebenarnya pun untuk apa? Ya untuk memenuhi seluruh bumi, Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu. Bukankah Adam diciptakan untuk mengenal siapa Tuhannya? Loh, nggak ada tuh di Alkitab Tuhan ngomong sama Adam, Adam, akulah Tuhan, inilah agama yang kuridohi, nggak ada tuh. Ya, itu maksudnya bukan ke agama, maksudnya ke rukun keimanan. Jadi di mana? Nggak ada di dalam. Yang naskah yang paling tua yang mencatat Adam itu Alkitab kami, Pak, bukan kitabmu, Pak. Sebenarnya masalah kitab itu, agama kitab itu kan sebenarnya sama tujuannya untuk Mana mencapai ada agama. sama, mana ada Cuma sama. secara bahasa yang berbeda. Di mana samanya? Di mana samanya? Coba aku tanya dulu Bapak. Di dalam kitab Bapak siapa nama istrinya Adam? Tunjukkan Enggak, satu ayat. gini. Secara tujuan agama itu sebenarnya untuk apa kan gitu. Nggak jelas. Entah apa. Oke, nih ya Pak ya, tujuan kami itu adalah manunggaling dengan Tuhan Yesus Kristus Bersatu. dalam kemuliaan Allah. Itu tujuan hidup orang Kristen. Tadi udah dijawab Elia. Kami kembali kepada kodrat semula, manusia diciptakan tidak untuk mati, karena Adam sejak semula diciptakan bukan untuk mati, tetapi untuk dimuliakan. Itu tujuan hidupnya orang Kristen. Nah, kalau tujuan hidup Bapak apa? Ditanya Elia. Jadi jangan dibilang sama dong. Iya. Karena saya tidak mau Pak menjadi Kami pun nggak mau pelayan disama-samain. Kami nggak saya mau nggak mau disama-samain. menjadi, saya kebetulan saya perempuan, saya tidak mau menjadi pelayan XEX ya di sorga nanti dipecah-pecah. Udah dipecah diperawanin lagi, dipecah diperawan lagi. Sakit. Aku pun nggak mau, Agatha. Satu aja pun ribet, apalagi 72. Gimana tuh? Tegang terus. Gimana Pak? Apa tujuannya Pak? Kita dialog aja lah. Kami kan tadi udah sampaikan tujuannya gimana. Nah, kalau di iman Bapak gimana tujuannya? Ceritakanlah biar kita tahu sama atau beda. Nah, itu Pak, kita nggak mau debat ya Pak ya. nggak mau lu kami dulu. Nggak mau. Ya kan Pak, dibuka mute-nya. Jawab. Halo, Kang Cikal. Janganlah disama-samakan sorga kami dengan sorgamu. Ya, Buka Pak mikrofonnya Pak. Oh, iya. Tadi kepencet. oh, silakan. Kayak mana Pak? Jadi tujuan agama ini kan agama ya, bukan isi agama. Kalau agama itu kan istilahnya tujuannya sama, ke Tuhan yang satu. Kalau secara isi agama di situ Itu kan aja ada udah yang salah, Pak. kitab-kitabnya. Tuhanmu siapa Pak? Acaranya seperti apa yang istilahnya Nabi kita mengajari seperti apa, nabinya situ ngajari seperti apa, kan seperti itu. Cuma jalannya sama gitu loh. Tetap Bapak itu Tuhan yang satu. terlalu idealis. Pak, kalau Bapak bilang sama jalannya Pak, kami naik helikopter lewat jalan udara, kok naik kereta api, sama nggak itu jalannya? Kalau tujuannya sama, ya Oke, pasti bisa. kami pakai helikopter, kau pakai kereta. Nah, di stasiun kereta ada nggak helikopter? Di bandaranya helikopter ada nggak kereta? Kan udah beda. Jadi gini, kalau itu tujuannya ke Jakarta, Ada kok tengok Elia di stasiun kereta helikopter. Entah. Nggak jadi ada. sumpamanya Ada kok tengok Elia kereta di bandara.
Gak ada. Enggak, Bapak ini terlalu idealis gitu loh. Bapak ini bilang Tuhannya sama, Tuhannya untuk satu. Tuhanmu Allah, Pak. Tuhan kami Yesus, Pak. Beda, Pak. Gini ya Kok Pak bisa? ya, Kalau memang bisa membedakan, memang wujudnya berbeda. Ya wujudnya ajarannya, dari ajarannya. Ajarannya. Ini ajaran kan, tetap Tuhannya satu. loh. Pak, Tuhannya, oke. Tuhannya di Bapak kan tangan kanannya 2. Bentar Pak. Memangnya Tuhan Bapak satu? Lah satu lah. Kalau dia satu, pencipta kenapa dia alam mengatakan semesta. dirinya kami? Coba jawab dulu itu. Fasla, pok. Maria melakukan Dirinya tiga gitu kan. Coba Pak. Kalau memang Allah itu satu Pak, coba kau tunjukkan dulu. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali atas izin Allah. Siapa sih kami? Siapa sih Allah? Aku bingung tapi wow. Pasti Fasla. Hanya gini. Rasul Nah, itu nih Pak. Coba kau baca dulu Pak. Bapak aja lah yang baca Pak. sebelum silakan, Pak. ada rasul dari sebelumnya Adam, nabi-nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan dari zaman-zamannya diutuslah itu rasul-rasul. Aku Sampai jawab dulu ini Pak. namanya Ini ya, dulu Pak, ini Pak. Kalau Allah satu, kenapa gini Pak? Coba, aku baca dulu. Dan kami, siapa kami di sini? Besar itu loh. Tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Siapa kami? Siapa Allah? Memang semua di sini alam semesta termasuk kita sebagai makhluk itu Ya, semuanya izin Allah. Aku baca dulu, lihat tanggapi dulu ayat ini Iya Pak. betul. Pak bisa baca nggak sih, Pak? Iya paham di situ. Itu Atas bunyinya izin coba Allah. dengarkan pelan-pelan. Dan kami itu berarti pihak ketiga ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul berarti objeknya ya. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizinnya Allah. Nah, Allah itu siapa? Kami itu siapa? Kalau Allah itu adalah kami, harusnya dia mengatakan aku. Banyak kali Tuhanmu Pak. Rombongan Kenapa ini. kami di sana gitu loh. Itu yang ditanya, Pak. Kita cuma nanya ya. Kita Nah, kita mau diskusi ya, nggak mau debat ya. Iya betul. Nggak Silakan apa-apa. Pak, dijawab Kita dulu juga Pak. belajar sama-sama belajar. Ayatnya ada topinya loh Pak. Ayo Pak, dijawab Pak. Anda itu Pak. Anda itu Pak. Iya, coba. Kita kan tahu Ya nanya. kalau secara penerjemahan di situ saya kurang memahami itu. Ya, jujur aja kalau memang nggak memahami. Tapi Bukan kan saya nggak nanya ayatnya Pak. Katamu Allah itu satu. Kenapa dia menyebut dirinya kami terus ada Allah lain? Itu loh. Jadi gini, itu kan ada bahasa Arab ya yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang penerjemah bahasa Indonesia itu siapa? Kan gitu. Siapa lah Itu Pak? terjemahan Kemenak nggak sih? Nah, Kita pakai NU aja ya, pakai NU ya. Coba. kan kita nggak bisa memastikan itu benar apa Ya udah salahnya. Bapak lah bahasa Arab aja lah Bapak lah terjemahkan sendiri lah kalau salah kemenak Pak. Iya. Ya, kita Takut nggak kami. kalau apa benar salahnya. Iya Bapak aja lah pakai bahasa Arab lah bikin Pak. Tujuan Kemenak kita itu pasti pakai yang ahli, Pak. Tujuannya untuk terakhir itu apa sih? Mati kan. NU ya, sama. Setelah kematian itu kemana kan gitu aja. Aduh. Coba itu Pak, kalau Allah itu satu, kenapa dia mengatakan dirinya kami dan ada Allah lain? Jadi Allah kami minta izin Allah untuk mengutus Rasul. Pak, yang mengutus Rasul siapa Pak? Ya mengutus Rasul ya Allah. Nah, kalau yang mengutus Rasul Allah, berarti kami adalah Allah. Kenapa Allah mengutus Rasul minta izin sama Allah lagi? Yang Berapa Allah itu Pak? yang begitu. Lo itu udah, jadi berapalah Allah itu? Sekarang gini. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Tuhan Yesus. Ya secara nama mungkin di Kristen Tuhan Yesus ya. Kau mau bilang Tuhan Yesus sama dengan Allah? Enggak lah Ini Pak. kayaknya agak lain, sekte kayaknya Bapak ini. Iya. Ini Ya, kalau apa namanya sinkretisme, semua mau ditelan nih.
Ya mungkin secara perdebatan mungkin bisa dibedakan begini. Kan kita nggak mau Kalau di debat, nggak Islam, debat ya loh, kan, Pak. cara masuk perdebatan kan ada Mau debat loh Pak syahadat. gimana sih Dan Bapak? aku tiada Tuhan selain Allah. Disitulah kalau di Islam dirinya di situ nggak ada Tuhan selain Allah, cuma ada Tiada Allah. Tuhan, artinya Tuhanmu nggak ada, adanya Allah aja. Bukan begitu. Berarti Allah Nggak bukan ada Tuhan. nama Tuhan, nggak ada yang namanya Tuhan selain namanya Allah gitu. Berarti kok nggak punya Tuhan ya Pak ya? Astaga, Tuhan ateis dia Elia. Nggak ada katanya Tuhan. Bersaksi nih dengerin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Alah, kok jawab dulu itu si kami itu siapa? Jadi nggak ada yang ya kan gitu. Bersaksi bahwa tiada Tuhan, nggak Oke. ada yang Kamu Tuhan yakin selain hanya dengan Oke, Allah, gitu. Faslab carikan dulu. Dan mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya itu di mana ayatnya? Aku lupa. Ini Allah mau mengakui ada Tuhan, Tuhannya orang lain selain Dia. Kalau kau bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah mau menyatakan bahwa ada Tuhan orang lain. Coba Faslab, Al-Baqarah 144 Faslab. Seperti gini, Tuhannya Tuhan orang itu lain. bahasa mana sih, Bu? Al-Baqarah 144. Oke. 144 ya. Kau nggak pernah kau tanggapin orang nggak lah. Nggak usah pakai ini, kita pakai bahasa biasa aja. Tuhan itu bahasa mana? Bahasa Sanskerta Pak, bahasa Indonesia itu Pak. Bahasa Indonesia. Melayu Pak itu. Sekarang kalau di luar Indonesia namanya Tuhan bukan? Bukan, namanya Lord. Lah iya, disitulah. Oke. Rohnya Kalau dalam bisa aku itu tetap roh. sang pencipta Yang ya ujungnya aja satu. Pak Slap. Nah ini nih Pak ya. Nih, coba kau baca lah Pak. Kau sekali kau baca dulu. Itu. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu. Siapalah kami itu Pak? Kami itu siapa Pak? Kami yaitu Allah. Oke, terus di bawahnya sampai ke bawah. Oke, kami itu Allah ya. Oke, Nah. lalu Lanjut Pak. Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui dan bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Ada Allah, ada Tuhannya orang yang dikasih kitab Injil dan Taurat. Ada berapa? Coba, Allah mau mengakui Tuhan yang memiliki Taurat dan Injil. Allah itu tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan kami tuh. Jadi kalau kau bilang tiada Tuhan, Allah mau bilang ada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan orang-orang yang diberi Taurat dan Injil. Cek mana ini? Elia, nggak mau debat loh aku Elia. aku juga nggak mau debat ya Pak. Kami cuma nanya lah Pak. Iya, kita juga mau debat. Gimana Pak? Gimana mengharmoniskan ayat itu? Mengharmoniskan ayat ini ya kan, masalah Ka'bah itu kan simbol. Disitulah Nggak Ka'bah yang kami tahu. Enggak Ka'bah yang kami tanya Ka'bah. Udah capek si paslap, memang nggak nyambung kau. Pak, tadi kau bilang la ilaha illallah. Nah, itu siapa yang ngomong Pak? yang ngomong. Ya. Yang ngomongnya itu ayat-ayat dari Allah yang Loh, turun masa melalui Allah bilang tiada Tuhan selain Allah? Gimana Allah mau mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Harusnya tidak boleh kau sembah selain aku lah. Tiada Tuhan selain Allah. itu nggak boleh disembah selain Dia. Iya, yang ngomong itu la ilaha illallah itu siapa? Kan melalui malaikat Jibril tuh, malaikat tuh membawa wahyu lewat Kanjeng Nabi sehingga diqurankan kan gitu. Berarti itu la ilaha illallah itu bukan Allah yang ngomong ya? Jadi sebelum adanya agama Islam itu agama tauhid, Bu. Ya, kok nyampe nggak sih Elia? Lah iyalah. Nggak ada yang nanya agama tauhid yang La itu ilaha dulu. illallah. Jadi maksudnya ke agama Islam. Tuh, Kristen Islam itu kan sebelumnya dari mana agamanya? Belajar sejarah dulu sebelum masuk ke tentang Emang hadis dari atau mana Pak? sesuatu. Agama Bapak itu bentar dulu. Heran aku. Agama Bapak itu emang dari mana? Agama saya tuh Islam kan dari Kanjeng Nabi sebelumnya dari agama-agama sebelumnya di Islam itu agama apa? Selamat.
agama penyempurna dari Apa sekian yang agama. disempurnakan? Apa yang disempurnakan? Tata cara, Tata cara Ya. apa? Bentar tata Pak. cara. Bapak sholatnya 5 waktu. Kami itu sholatnya 7 waktu loh Pak. Jadi apa yang kau sempurnakan? Kok kenapa kau kurangi? Jadi 5. Malah di korting. Kami sholat kami 7 waktu. Kenapa jadi 5? Itu kau sempurnakan. Jadi sempurnanya itu begini konsepnya. Apa yang Agama sempurna? itu sebagai jalan menuju Tuhan, gitu loh. Ya, yang disempurnakan itu apa? Itu jalan menuju Tuhan. Yang disempurnakan itu apa yang kurang di sebelumnya? Caranya orang caranya Islam itu dengan cara apa? Cara-cara yang seperti gimana? itu. Oke, Jadi di ini Kristen maksud pun ada dia caranya gini, aku seperti bantu itu. Bapak ini ya. Maksudnya Gitu. gini loh Elia. Maksudnya gini disempurnakan ya. Tadinya di dalam kitab Taurat istri Adam itu ada, Hawa disempurnakan jadi nggak ada. Tadinya istri Abraham tertulis ada 3 di dalam Taurat Musa, disempurnakan di dalam Islam jadi nggak ada. Itunya maksud Bapak. Sebenarnya Yang kita enggak begitu secara Bapak itu- ajarannya itu, Bapak secara itu- ajarannya. Oke, ajarannya yang salah di agama sebelumnya itu apa ajarannya? Bukan yang salah. Lalu? Bukan salah, tapi disempurnakan. Ya, yang disempurnakan itu apa? Pengajaran yang mana? Jadi kalau ada yang belum lengkap, oh tata caranya seperti ini ditambahin dengan cara seperti ini, Nah, gitu. Pak, ayat Alkitab kami 35.000 ayat, Pak. Kenapa kau kurangi jadi 6.000? Disempurnakan Elia. Jadi arti disempurnakan itu dikurangi. Oh gitu ternyata. Jadi disempurnakan itu dikurangi ya Pak. Doa Betul. kami 7 kali jadi 5 kali. Tadinya kan Elia nabi-nabi kita itu ada banyak kan. Disempurnakan jadi 25 aja. Oh, jadi 25 aja. Diskon. Oh gitu. Iya. Jadi itu tadi Pak, coba dijawab dulu Pak. Itu Tuhan kau kalau satu kenapa jadi kami? Gimana itu Kan, Pak? ya kalau masalah status itu belum paham ya. Mungkin apa saya nggak paham gitu kan, gitu. Kalau satu, siapa yang menghidupkan sih sebenarnya kan gitu. Ya si kami lah. Masalahnya si kami itu siapa si kami? Yang menghidupkan siapa? Menghidupkan kita Kami. itu siapa? Yang menghidupkan itu pasti cuma Tuhan Yesus Pak. Si kami itu nggak pernah menghidupkan. Coba. Siapalah nama satu orang yang dihidupkan si kami itu. Tapi Coba. kalau Yesus nanti bisa saya kasih tahu siapa yang dihidupkan. Banyak yang dihidupkan sama Tuhan Yesus. Kalau si kami siapa yang Berarti dihidupkan? si kami nggak bisa ngidupin ya Pak ya. Di Tuhan Aku nggak kami mau itu. debat loh Masalah Pak. begini nih, masalah Yesus, masalah kami. Sebelum situ lahir emang ada nama. Lah iya itu. Di agama Islam Betul. Kemanusiaan firman. Iya. Kenapa? Oh, ternyata disempurnakan itu yang tidak bernama jadi bernama. Oh. Yang tadinya nggak ada nama jadi ada nama. Kok bisa kalian bilang nggak ada suara? Aku ada loh. Serius nggak ada suara? Ada. Ya aku ada. Aku ada nggak suaranya Faslam? Kok nggak ada kata orang ini? Jelas. Jelas. tapi jujur aja saya baru pertama kali ini masuk ke room seperti ini lo ngobrol kayaknya Iya, kan Bapak bilang kita mau berdamai, kita berdamai loh Pak dari tadi loh. Kita nggak ada konfrontasi loh Pak, iya kan? iya, Dan iya, kita betul. cuma bertanya, Miro ini sama Bapak gimana, gitu loh. Kalau masalah yang itu, masalah kami itu kan masalah nama. Jadi Tuhan itu nggak bernama, makanya Tuhan itu satu. Jadi nggak bernama. Kenapa tetap disebut satu. kami Pak? Kenapa bukan aku? Kalau dia Esa, kenapa bukan aku? Kenapa kami? Coba Kami. tanya sama yang nulis saja. Atau orang yang nulis? Kalau yang nulis saja pun nggak jelas, coba ya udah kau jawablah dulu. Siapalah yang nulis Quran Pak? Itu pertanyaanku dari tadi ya kan Elia? Iya. Coba siapalah penulis Quran? Kau udah beriman tapi kau nggak tahu siapa penulisnya. Coba. Siapalah yang nulis itu Pak? Coba Pak.
Dibuka mic-nya, Pak. Gak jelas Bapak ini ya. Kesalahkan pulanya penulisnya, kan itu turun dari langit. Ya siapa yang nulis? Mana tuh, Pak? Umat reformasi kayaknya Bapak ini. Udahlah, kayaknya Bapak ini udah mau sadar. Oke, saya mau turun. Oh iya ya Pak. Baik Pak. Pak. Selamat malam Pak. Salam damai ya Pak. Dalam damai ya Pak. Tangkap yang di bawah udah mimisan. Iya, ini sebenarnya sih mau diskusi saja ini karena saya ingin mengenal bagaimana itu agama Katolik sebenarnya itu terkait dengan sejarah itu. Kalau Sejarah di apa Islam, yang mau ditanyakan? Kristen Pak. Di sini Kristen Pak. Iya, Katolik Pak. itu juga Kristen. Ayolah. iya, maksudnya itu. Jadi ingin tahu itu kan kalau di Islam itu sejarahnya itu yang menggantikan di kayu salib itu adalah Yudas. Nah, Ada nggak data sejarahnya Pak? Saya mau data sejarah, bukan asumsi teologi. Nah, terkait itu sebenarnya bukan pokok dari pertanyaan Kak Elia, cuma ada pertanyaan selanjutnya gitu loh yang ingin saya tanyakan. Karena begini, kalau premis yang kamu pakai untuk bertanya saja tidak bisa kamu buktikan, maka ke bawahnya gugur. Karena pertanyaan kamu itu integral. Sebab akibat. Jangan pakai bahasa yang tinggi Elia. Iya. Iya, Maaf, dia ini anak hukum, dia ngerti pasti. Ya, mohon maaf sebelumnya. Cuma saya ingin tanya lah itu, bagaimana itu kan ada yang mengatakan bahwasanya itu Yudas itu adalah dibisiki oleh setan untuk melaksanakan tugasnya kan itu. Kalau kita lihat di Alkitab juga dikatakan bahwasanya Yesus pun menyuruh laksanakan tugasmu untuk kalau tidak salah itu menukar Yesus dengan 30 koin perak kalau tidak salah itu. Oh, Yesus ditukar koin bukan ditukar Yudas. Tadi kau bilang Yesus ditukar sama Yudas, ternyata koin kau jawab. Cuman Iya, itu menurut Alkitab Kak Agatha itu tadi. ya kalau menurut Islam 30 sendiri itu tadi kata Elia. keping perak, bukan koin. Iya, itu maksudnya itu. Nah, berarti kan pada dasarnya itu Yudas berjasa itu untuk penyalipan dan penebusan dosa. Apakah benar seperti itu secara logikanya Kak Elia? Enggak. Itu dulu tadi Yudas yang menggantikan Yesus itu, coba bisa nggak kau buktikan itu? Jujur saya tidak bisa menjelaskan Kak, karena saya terkait pemahaman itu belum paham. Nah, terus kenapa kau bisa membawa asumsi seperti itu ke sini? Masa Karena kau itu, mau berdiskusi dengan asumsi yang nggak jelas? Diskusi apa Karena- yang dibangun dari asumsi yang tak berdasar? Lo anak hukum lo, gimana sih anak hukum? Ya karena itu kalau diajarkan kami itu hanya sebagai bentuk cerita saja. Oke, di mana di dalam Quran dikatakan Yesus diserupakan dengan Yudas? Boleh, kami tahu Ayatnya. ayatnya. Oh, saya tidak hafal Kak kalau itu Kak. Saya nggak nanya hafal, coba googling dulu atau cari dulu datanya. Karena kalian pun masih kebingungan, yang disalib diserupakan itu ada yang bilang si Yohanan lah, si Yudas, si Barsabas. Jadi kalian belum konsili. Ada Simon dari Kirene, entah yang mana. Iya, Coba. yang mana? Yang mana? Diserupakan dengan siapa? Tegas dong. Tapi gini tadi dia tanya, pertanyaannya itu bagus. Kalau dia tadi bertanya apakah dengan Yudas menyalib menjual Yesus, berarti Yudas berjasa penyalipan Yesus? Enggak. Yudas itu menyerahkan Yesus, bukan menyalibkan Yesus. Menyerahkan untuk dijual. Dan dia menjual itu karena kejahatannya sendiri. Dia jual atau tidak, dia jual atau dia tidak jual, tetap Sanhedrin akan menuntut dia kepada Roma dan tetap menyalibkannya. Yang menjadi pembahasan Agatha dan Elia Miron dengan penanya-penanya Muslim. Mereka membahas tentang Alkitab, ya, dan ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bahwa kisah di dalam Alkitab itu apakah sama dengan kisah yang di kitab mereka. Lalu apologet Kristen ini menjawab bahwa Alkitab berbeda dengan kitab lainnya, ya.
Karena bagaimanapun naskah tertua adalah Alkitab, ya. Dan kalaupun kemudian ada kemiripan kisah-kisah di dalam Alkitab dan Al-Quran, tetapi tidak sama, saudara dalam Tuhan, ya. Salah satu contohnya dalam penciptaan manusia, ya. Di dalam Alkitab, ya, penciptaan manusia itu jelas dari Allah menciptakan Adam hingga Hawa, ya. Dan di dalam Al-Quran sendiri, ya, Hawa itu tidak disebutkan gitu loh, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, penulisan Alkitab itu sangat detail, ya, dan sekali lagi merupakan naskah terdahulu gitu loh, ya, naskah paling awal gitu, ya. Lalu Allah yang dicatat di dalam Alkitab berbeda dengan Allah di kitab lainnya, ya. Semua agama punya Allahnya masing-masing, punya kepercayaan masing-masing, dan pastinya berbeda dengan Allah yang tertulis di dalam Alkitab gitu loh. Itu tidak sama, saudara dalam Tuhan, ya. Tadi ada penanya Muslim yang mengatakan bahwa agama itu, ya, tujuannya sama saja. Nah, di sini pun salah gitu loh, ya. Tujuan agama itu, ya, tidak sama antara Kristen dengan agama lain, dengan Kristen dengan Islam misalnya, ya. Kami sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus membawa keselamatan melalui kedatangan dan kematian serta kebangkitannya dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga, ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sebagai orang Kristen mengimani hal itu, bahwa hanya melalui Yesus orang bisa mendapat keselamatan gitu loh. Nah, kitab lain misalnya Al-Quran tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya. Jadi kepercayaan ini saja sudah berbeda, saudara dalam Tuhan. Tidak sama antara Alkitab dengan Al-Qurannya. Itu sangat berbeda, ya. Banyak sekali perbedaan, terutama perbedaan soal keyakinan, ya, perbedaan tentang kisah Allah di dalam dua kitab ini, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dan perbedaan yang paling fundamental adalah perbedaan tentang keyakinan iman, ya. Orang Kristen sekali lagi percaya Yesus Tuhan, sementara kitab lain termasuk Alkitab, ya, tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan, ya. Bagi mereka yaitu hanya manusia biasa atau nabi. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang boleh kita lihat, ya, dan kita tidak bisa samakan antara kitab yang lain dengan atau Al-Quran dengan Alkitab, ya. Itu sangat berbeda. Dan kisah-kisah tokoh di dalam Alkitab pun, ya, berbeda walaupun namanya sama, ya. Jalan ceritanya itu atau kisahnya itu, ya, berbeda gitu loh, tidak sama, ya. Itu yang perlu kita pahami, ya. Dan saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, jawaban-jawaban para apologet Kristen di video tadi, dalam hal ini Elia Miron dan Agatha, ya, sangat luar biasa, ya, pastinya memberkati. Dan saudaraku dalam Tuhan, apa tanggapan saudara setelah menonton video mereka di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar atau tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Dan di kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, ya. Pastinya hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai hal, ya, entah itu sukacita atau duka cita. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita,
tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita, tetap percaya bahwa Tuhan ada bagi kita, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita hingga selama-lamanya. Sebagaimana janji Tuhan dalam Alkitab, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia memberikan penghibur atau penolong bagi kita, itu Allah Roh Kudus Tuhan, sehingga Allah Roh Kudus Tuhan yang terus menguatkan iman kita, ya, sehingga kita tidak tergeletak, ya, dengan persoalan-persoalan yang ada. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, khususnya kita yang percaya kepadanya di waktunya Dia. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita bersuka cita. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.